Jawa Tengah, sekitaran tahun 2003. Perkenalkan, namaku Roro. Di tahun 2003 ini, usiaku genap berumur 11 tahun. Aku dirawat oleh ibuku seorang diri. Aku mempunyai kakak perempuan, akan tetapi sudah menikah yang akhirnya dibawa oleh suaminya ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi, aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku bekerja di sebuah toko, tapi tidak setiap hari dia bekerja. Bapakku juga merantau ke sebuah kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa yang berada di selatan Jawa Tengah, di pesisir pantai. Rumah di sini rata-rata rumahnya jaraknya berjauhan dan jalan desa pun masih belum diaspal. Sedikit gambaran untuk desaku. Ada jalan di tengah-tengahnya yang kira-kira masuk satu truk angkut garam, dan setiap rumah di sini pagarnya itu bukan beton ataupun besi, tapi pagar tanaman. Ya, masih sangat terlihat asri. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar dan sekitar 70 meter bahkan lebih untuk rumah tetangga. Warga di sini masih sangat sedikit, tapi kita semua saling mengenal dan sudah seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada sebuah pertigaan yang mana mengarah ke sebuah jalan kecil untuk keluar desaku ke jalan besar. Dan ada sebuah jembatan untuk melewati sungai kecil yang mengarah ke desa lainnya, dan untuk menyeberang jembatannya sangat kecil yang hanya muat satu sepeda motor. Jika kalau berpapasan maka harus secara bergantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu kalau orang awam yang melihat pasti akan dianggap sebagai jalan buntu, padahal tidak. Dan di sana, di rumah yang paling ujung dekat pertigaan, terdapat sebuah warung sembako yang tidak terlalu besar. Super lengkap semua yang dijualnya. Padahal warungnya tidak begitu besar dan sederhana saja. Bangunannya dibuat dari beton setengah kayu yang mana atapnya hanya terbuat dari asbes, dan letak warung ini mepet dengan jalan. Jadi rumah yang punya warung ini menjorok ke arah belakang. Tetanggaku yang buka warung tersebut bernama Bu Jah dengan anak semata wayangnya yang menjadi kembang desa di sini yang bernama Mbak Tri. Mereka hidup berdua saja karena suaminya sudah meninggal dunia ketika Mbak Tri masih kecil. Dan hanya karena mereka saja yang membuka warung di desa kami, jadi hampir seluruh warga desa kenal sekali dengan Bu Jah dan juga Mbak Tri. Tapi mereka bukanlah keluarga yang terbuka. Entah, mungkin memang karena wataknya, aku pun tidak paham. Intinya mereka jarang berbaur dengan warga desa. Dan kisah ini bermula ketika suatu hari, saat itu aku baru saja pulang untuk kegiatan ibadah tarawih di sekolahku. Aku pulang sekitar jam 9 malam, dan kala itu aku pulang sendirian. Posisi sekolahku tidak terlalu jauh dari rumah, jadi aku pun terkadang naik sepeda atau jalan kaki. Suasana kala itu habis hujan dan dingin. Aku pikir, pasti enak untuk minum susu kental manis di rumah. Aku pun mampir dulu ke warung Bu Jah. Aku pun harus melewati rumahku sendiri kalau mau ke warung itu karena memang warung itu terletak di pojok desa. Dan di desaku, warung itu disebut Warung Sembako Pojok Wetan. Warung Bu Jah memang terkadang buka 24 jam. Dan untungnya saat itu warung Bu Jah masih buka. Aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada orang. Kuucapkan salam keras-keras, tapi tak ada juga orang yang keluar. Aku pun lalu menunggu saja, karena saat itu aku benar-benar ingin minum susu kental manis hangat. Ketika aku sedang menunggu, tiba-tiba aku mendengar suara seekor kucing dari belakang warung. Aku adalah tipe anak yang sangat suka dengan binatang. Aku pun lalu mencoba mendekati sumber suara itu sambil menerawang di balik gelapnya kondisi di belakang warung. Pus, pusing. Karena aku yang belum bisa menemukannya juga, aku pun lalu kembali balik ke depan warung untuk menunggu lagi, tapi suara kucing itu masih terdengar dari dekat warung. Aku pun kembali lagi ke depan warung. Dan ketika aku sampai di depan warung, aku melihat kala itu ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan serta tangan dan kakinya yang menyerupai burung.
Dia terlihat bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku pun sangat terkejut menyaksikan hal itu. Dan ternyata suara kucing itu bersumber dari makhluk itu. Makhluk itu terlihat memaju-majukan wajahnya ke arahku seolah-olah meledek. Aku yang terdiam kaku dan keringat mulai bercucuran. Entah makhluk apa itu. Aku pun langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri, yang akhirnya aku pun lalu terbangun beberapa saat kemudian dan sudah berada di rumah Pak RT. Ibuku belum pulang bekerja saat itu, padahal waktu sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja di antara jam 6 ataupun jam 7 malam. Aku pun sementara menunggu di rumah Pak RT untuk menunggu ibuku pulang lalu menjemputku. Ternyata ibuku lembur, yang mana akhirnya dia pun baru bisa menjemputku pulang sekitar pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian itu, aku pun jatuh sakit selama kurang lebih seminggu. Dan di hari ketiga ketika aku sakit, sebetulnya aku sudah akan berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu adalah malam yang menurutku paling menakutkan. Ya, saat itu ketika aku sedang tertidur lelap dan ditemani oleh ibuku, tiba-tiba aku terbangun dan mendengar ada suara soang milik tetangga yang berisik sekali. Aku mengamati ibuku yang sedang tidur kala itu di sebelahku. Ia sama sekali tidak bergeming. Dalam hati aku berpikir, mungkin ibu kecapean karena terlalu pulas tidur sampai suara soang yang begini berisik ia tidak terbangun. Dan akhirnya aku pun pergi ke dapur untuk mengambil air karena saat itu aku sangat kehausan. Aku pun menoleh ke arah jam dinding dan kala itu jam menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, aku tidak bisa melihat suasana di luar tempat soang itu berada. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar halaman belakang rumah dengan maksud untuk menenangkan si soang yang tadi sudah berisik itu dan memastikan soang itu milik siapa. Di halaman belakang aku pun melempar soang itu memakai ikan bekas lauk makan malam tadi. Dan ketika sambil memberikan makan, saat aku bilang hus hus, tiba-tiba ada yang mengikuti kata-kataku, hus hus. Aku kaget dan bingung, suara siapa itu? Awalnya aku berpikir suara yang mengikuti aku itu adalah suara si pemilik soang itu yang tidak terima soangnya aku berikan makanan. Tapi suaranya berasal dari arah tengah kebun yang saat itu sangat gelap. Aku mematung diam, takut, sambil berharap pemilik soang itu muncul, tapi tak ada orang yang muncul juga. Aku pun cepat-cepat masuk ke rumah dan lari ke kamar lalu tidur kembali di sebelah ibuku. Malam itu aku pun kembali sakit dan sembuh sekitar 4 hari kemudian. Total 1 minggu sudah aku jatuh sakit. Semenjak aku sakit, kesaksian dari keluargaku bahkan para warga di desaku, aku sering dianggap aneh. Tingkahku benar-benar tidak seperti biasanya, dan gelagatku kala itu seperti selayaknya wanita dewasa. Padahal dengan umurku yang masih 11 tahun, aku masih jauh dari masa balik ataupun puber. Menurut ibuku, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ia dapati dariku sendiri. Contohnya adalah, kala itu aku pernah diberikan uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang, Pak Deku ini biasa mengirimkan uang jajan untuk keponakan-keponakannya. Nah, biasanya uang jajan ini selalu dipegang oleh ibuku dan setengahnya lagi aku yang pegang. Terkadang aku tabung, terkadang juga aku buat jajan. Dan kala itu aku membelanjakan semua uang dari Pak Deku untuk membeli beberapa riasan wanita. Dan yang paling membuat ibuku heran adalah saat itu aku membeli sebuah sepatu flat shoes yang ukurannya 38, padahal ukuran kakiku 34. Pada awalnya ibuku mengira jika sepatu itu adalah untuk dia. Bahkan dengan nada bercanda, ibuku pun meminta sepatu itu, tapi aku menyangkal dengan emosi. Saat itu, menurut ibu aku berkata dengan tidak sopan, jika aku tidak sudi sepatu itu sampai disentuh oleh ibu. Ibuku saat itu benar-benar bingung dan heran atas tingkah lakuku yang sangat aneh. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku pun juga susah untuk disuruh berangkat sekolah, bahkan sering kali aku ngambek bahkan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku benar-benar seperti orang dewasa. Ibuku benar-benar bingung kala itu. Dari mana aku belajar dan menyontoh siapa dengan tingkah laku itu?
karena aku hanya berinteraksi dengan orang dewasa ya hanya dengan ibuku dan bapak. Kalau kakak dan kakak ipar justru jarang sekali berinteraksi. Sampai suatu ketika, aku pun tertidur dan tidak bangun-bangun bahkan sudah 18 jam lamanya menurut kesaksian ibuku. Kala itu, pada awalnya ibuku menganggap jika itu merupakan satu alasan saja karena aku yang tidak mau sekolah. Tapi benar-benar saat itu, 18 jam aku benar-benar tertidur. Barulah di sini ibuku panik. Ibuku pun langsung menelpon kakakku, kakak iparku dan juga bapakku. Lalu aku pun langsung diboyong ke rumah sakit yang mana pada akhirnya aku pun dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Saat itu ibuku benar-benar ngotot ke dokter jika aku tidak mengalami kecelakaan apapun. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu aku tak kunjung bangun. 1 hari, 2 hari tidurku sampai di hari kelima aku tetap belum terbangun dari koma. Dan ketika aku bangun dari koma, betapa terkejutnya kala di hadapanku sudah ada ibu, suster, dan juga satu orang yang tidak aku kenal memakai pakaian muslim berwarna putih dengan perawakan tua. Di sana bapak tua itu langsung berkata, "Kan saya sudah bilang, ibu tenang saja. Roro itu pasti akan bangun." Ya, ternyata laki-laki tua itu adalah seorang kiai atau apa aku juga belum paham dari penampilannya seperti itu. Dan beliau bukanlah berasal dari desa kami. Ibuku pun di situ langsung memelukku sambil menangis. Aku makin bingung. Aku masih belum tahu kenapa aku tiba-tiba berada di rumah sakit. Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana yang aku alami selama aku koma. Jadi, selama aku koma, waktu itu aku merasa aku bangun dan aku benar-benar merasa jika tidur sebentar, ya normalnya sekitar 8 jam. Aku pun lalu terbangun di keadaan yang sangat berbeda. Tubuhku terasa berat dan aku terbangun entah di mana. Aku pun lalu bergegas keluar dan memulai aktivitasku merendam pakaian selesai, lalu aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku pun lalu keluar rumah dan aku tersadar di situ sudah ada sebuah bangunan kecil lain yang ada di depan rumahku. Dan bangunan itu terlihat tidak asing, yaitu warung sembako pojok wetan. Aku pun lalu berjalan menuju warung dan aku melihat di situ ada bujah yang sedang membenahi beberapa barang dagangannya. Bujah pun menegurku dengan ramah, kemudian aku pun duduk. Sambil beberapa kali aku masih kebingungan, memikirkan kenapa aku bisa ada di sini. Tapi beberapa kali aku pun mengerjakan sesuatu yang sebenarnya aku tidak ingin kerjakan. Aku tidak bisa lagi mengontrol diriku harus bergerak bagaimana atau harus melakukan apa. Hingga menjelang malam, aku pun masih tetap beraktivitas di rumah bujah tanpa segan, juga tanpa ada rasa ingin pulang. Aku pun kala itu masih beraktivitas layaknya seorang pemilik rumah, mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang datang ke warung. Tapi anehnya saat itu aku tidak bertemu dengan anak dari bijah yang bernama Mbak Tri. Ya, dalam hati aku bertanya-tanya, kemana Mbak Tri? Hari-hari pun berlalu dan entah di hari keberapa aku mulai merasakan kejenuhan. Ya, aku sangat bingung kenapa kegiatanku ini selalu sama, persis seperti yang aku lakukan kemarin dan di jam yang sama pula. Misalnya, aku menyalakan keran air pukul 10 pagi dan keesokan harinya aku juga melakukan hal yang sama. Bahkan yang lebih membuat aku merinding adalah di sore hari aku melihat bujah yang sedang menebang satu batang pohon bambu. Di keesokan harinya, bambu itu seolah tumbuh kembali lalu ditebang lagi oleh bujah dengan potongan yang sama, di jam yang sama, dan pakaian bujah yang sama. Aku mulai merasa jika ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya, aku pun berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan rutinitas sehari-hariku. Rasanya aku ingin mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin dan aku mengganti ke kegiatan yang baru. Aku mencoba untuk mengontrol lagi diri sendiri dan untuk bisa keluar dari semua kegiatan yang kemarin. Aku pun lalu memberanikan diri keluar dari rumah bujah dan aku pun melihat lingkungan yang tidak seperti biasanya.
Padahal di hari-hari sebelumnya menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung, tapi kemana perginya mereka semua sekarang? Suasana desa seolah sunyi seperti tak ada penghuni, tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh seperti suara hewan yang meraung-raung dan suara orang-orang yang menangis di sekelilingku. Dan karena aku yang sudah tidak nyaman dan ketakutan, akhirnya aku pun kembali lagi ke rumah bujah. Dan ketika aku masuk ke dalam rumah, saat itu ada seorang laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu dan aku belum kenal, sangat asing perawakannya. Kala itu ia duduk di ruang tamu dan langsung saja memakan semua jajanan pasar yang ada di meja. Setelah itu, aku seperti terasa sudah mengenal lama dirinya dan tiba-tiba laki-laki itu memberikanku sebuah bingkisan entah apa itu. Dan kala itu aku juga melihat Bujah yang sangat senang lalu berterima kasih kepada laki-laki itu dan tak lama kemudian laki-laki itu pun berpamitan dengan Bujah. Ada perasaan bahagia. Ya, rasa bahagia yang belum pernah aku rasakan selama ini ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan aku juga masih bingung siapa laki-laki itu. Di keesokan harinya, dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, aku menanti kedatangan laki-laki kemarin, tapi ia tak kunjung tiba. Di tengah hari, tiba-tiba saja tubuhku merasakan lemas yang teramat sangat. Mataku berkunang-kunang, kemudian aku semakin jelas mendengar banyak sekali suara tangisan dan lantunan doa. Aku masih belum paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku pun jatuh pingsan. Dan di saat itu juga aku pun terbangun di dunia nyata. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku kala itu bingung di sekitaranku banyak orang dan setelah aku terbangun dari koma, aku pun langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah, aku pun seperti didoakan oleh bapak tua tadi yang ada di rumah sakit sambil sesekali aku dipeluk ibu, bapak, kakak, dan kakak iparku. Aku pun merasakan ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Aku masih belum paham apa yang telah terjadi. Yang aku pahami adalah ada yang salah dengan diriku karena segalanya terasa aneh dalam tubuh ini. Setelah semuanya beres, akhirnya sang kiai itu pun pergi pamit dengan menitipkan kantung yang berisikan biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun dan juga memberikan secari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi kiai itu lagi jika kedepannya ada masalah. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku masih merasa sering diamati entah dengan siapa, tapi bisa aku pastikan aku sedang sendirian. Dan yang membuktikannya itu selalu ada genangan air yang berbau amis ikan dan dikerumuni lalat. Awalnya aku melihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, kala itu aku berteduh di bawah pohon randu besar favorit murid-murid karena memang situasi di sana sangat sejuk. Tiba-tiba, di situ tercium bau amis ikan yang entah di mana asalnya dan baunya terkadang datang, terkadang pergi. Aku pun melihat di sekeliling, tidak ada sampah ikan ataupun genangan air sampah sama sekali. Yang akhirnya aku pun lalu pindah ke dalam kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Akan tetapi, bau amis itu tetap mengikutiku. Aku pun mencoba mencari dari mana sumber bau ini dan ternyata sekarang aku melihat ada genangan air di atas kursi kosong tepat di seberang kursiku. Jadi aku ini duduk di tengah dan kursi itu ada mepet dengan tembok. Lalu aku tutupi dengan kertas sobekan, maksudnya agar siapapun jangan duduk di situ karena akan basah. Dan lagi pula baunya sangat amis dengan terlihat juga beberapa lalat yang menghinggapinya. Sepulang dari sekolah, aku terkejut lagi karena aku mencium kembali bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi tidak juga. Setelah aku mencari-cari, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku meletakkan beberapa ember di spot yang terlihat ada genangan air itu. Dan ternyata kala itu ibuku memperhatikan aku. Dia bilang tidak ada hujan, bahkan rumah tidak bocor sama sekali. Dan tidak ada genangan air di sini. Beliau pun kembali mengambil kembali ember-ember itu. Aku masih heran, kenapa aku melihat di sana becek tapi ibuku bilang tidak ada genangan air. Di suatu malam, ibuku mengajakku makan pecel lele dan di situ selama di perjalanan di atas sepeda ontel, aku mulai melihat beberapa hal-hal yang tidak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan.
Dan aku juga melihat beberapa orang dengan pakaian adat Jawa kuno hilir mudik. Dan yang paling mengejutkan adalah di belakang warung pecel lele itu aku melihat ada sosok yang pernah aku lihat. Perempuan telanjang dengan kaki dan tangan yang menyerupai burung. Ia menatap tajam ke arahku. Aku yang merasa ketakutan pun mencoba mengalihkan pandanganku ke tempat yang lain. Dan kala itu aku melihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan sedang menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegangan erat ke lengan ibuku yang sedang makan dan di sini aku mulai menangis. Karena merasa tidak enak dengan para pengunjung lain, akhirnya kami pun pulang. Sesampainya di rumah, aku pun lalu ditenangkan oleh ibuku. Ibu menyuruhku tidur duluan sedangkan ibuku nanti katanya akan nyusul. Akan tetapi ketika aku sampai di kamarku, aku melihat kasurku basah, bau amis dan sangat banyak sekali lalat. Aku berteriak-teriak memanggil ibu. Kata ibu, kasurnya tidak basah sama sekali. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan jika kasur itu baik-baik saja. Aku pun semakin takut dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku pun lalu menangis dan tidak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya, ibuku pun memanggil Pak Kiai kemarin serta ayahku yang diminta untuk pulang malam itu juga. Di malam itu, aku pun lalu diruqyah dan di tengah prosesi ruqyah itu Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok yang ada di belakangku. "Duh, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" kata Pak Kiai. Dan ketika aku ingin menjawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang, "Besok kami ke rumahmu. Sekarang pulang ya. Adi ini mau istirahat," lanjut Pak Kiai. Aku dan ibuku pun terbelalak penasaran ketika melihat Pak Kiai mengatakan hal itu dan tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku lalu mengusapnya. "Besok kita pergi ke rumah yang ada di pojok desa ini. Ibu kenalkan sama yang punya rumah," kata Pak Kiai. "Oh, kenal Pak, kenal. Besok saya antar." "Memangnya ada apa ya?" kata ibuku yang penasaran. Akan tetapi Pak Kiai itu tidak menjawab lalu berpamitan pulang pergi meninggalkan aku dan ibu. Ibuku kala itu hanya diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu pulang dan di keesokan harinya kami pun datang ke warung Bu Jah. Di sana terlihat Bu Jah sedang sendirian membaca beberapa nota di warung. "Assalamualaikum, Bu, izin boleh bertamu sebentar," izin Pak Kiai itu. Bu Jah pun lalu mempersilahkan kami untuk duduk dan mengobrol di ruang tamu. Aku kaget dan merinding. Aku belum pernah masuk ke dalam rumah Bu Jah sebelumnya, tapi hari ini aku melihat keseluruhan isi rumah yang persis sama dengan yang aku singgahi saat aku koma. "Ibu punya anak gadis?" tanya Pak Kiai pada Bu Jah di tengah basa-basinya. "Oh, punya Pak," kata Bu Jah yang dari ekspresinya seolah-olah ia tahu akan sesuatu. "Ibu sudah mengikhlaskan kepergiannya?" tanya Pak Kiai lagi. Bu Jah lalu memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku kala itu sempat bingung, lalu bapakku di sini bertanya pada Pak Kiai itu, "Mbak Tri maksudnya?" "Loh, kan Mbak Tri baik-baik saja," kata bapak. Disitulah dalam suasana yang canggung, kenapa bisa sefrontal itu pertanyaan dari Pak Kiai. Ibu pun hanya diam sampai akhirnya Bu Jah pun berbicara dengan nada suara yang terdengar bergetar. "Tri, dia sudah 2 tahun lalu meninggal. Dia sakit, tapi dia tidak bilang sakit apa. Dan saya tidak punya biaya untuk mengadakan pengajian dan untuk pemakaman di TPU," jelas Bu Jah dengan perkataan yang sulit dipercaya. "Mbak Tri ini yakin gak ada yang dia sembunyikan atau ibu yang belum ikhlas?" tanya Pak Kiai pada Bu Jah. "Saya sudah ikhlas. Saya juga sudah mencoba melupakan Tri karena saya sibuk untuk mengurus warung dan kebun," jelas Bu Jah lagi. "Apa ibu tahu kalau Tri hamil?" tanya Pak Kiai itu yang membuat bapakku merasa kurang enak. Ya, pertanyaan pun semakin lama semakin intim dan rasanya terdengar menyakitkan. "Loh, kok Pak Kiai bilang begitu?" tanya Bu Jah. Di situ dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa ketika beliau menyusulku ke alam koma, ia sudah melihat sosok perempuan muda dengan raut wajah yang penuh penyesalan, berdosa dan sangat ketakutan. Pak Kiai pun kala itu tak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya kotor. Ya, perempuan itu ternyata tidak lain adalah Mbak Tri.
Karena setelah aku selesai koma, Pak Kiai sudah memberikanku sekantung biji-bijian rempah. Nah, disitulah beliau ternyata juga masih memantau aku dan juga daerah sekitaran. Yang ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah karena arwah dari Mbak Tri. Ya, awal mula kenapa aku bisa seperti ini karena ada bakat ternyata yang diturunkan oleh buyutku kalau aku bisa melihat dunia gaib. Dan hal itu dimulai sejak aku melihat makhluk berkaki burung di depan warung Buja. Dan sejak itulah sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni polos dan belum berdosa. Tapi dari sekian banyak makhluk-makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri. Dan entah kenapa makhluk di sekitaran alam Mbak Tri semacam iri karena hanya Mbak Tri yang bisa merasuki aku. Dan karena itu juga aku pun mengalami koma. Aku pun menjadi sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan nalar. Bu Jah akhirnya menangis kalau mendengar kejadian ini karena beliau kembali mengingat anak semata wayangnya. Tapi di situ Bapak justru berkata, "Lah, wong baru seminggu lalu loh, Mbak Tri ada di warung," kata Bapak ke Pak Kiai. "Sudah, besok kita adakan tahlilan saja dan kita juga nanti ke kuburan Mbak Tri. Kita tancapkan lagi batu nisannya supaya Mbak Tri bisa menerima kematiannya," ucap Pak Kiai itu pada Buja. Buja pun lalu setuju dan mengatakan ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan besok. Bapakku yang membantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga pun nampak terkejut dan tidak percaya jika Mbak Tri ternyata sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena warga meyakini jika mereka sering sekali melihat Mbak Tri di sekitaran warung. Tapi memang Mbak Tri nampak pemurung, pendiam. Dan bahkan jika ada orang yang menegur, Mbak Tri pun hanya mengangguk tersenyum. Waktu di warung pun Mbak Tri hanya diam saja seolah sibuk membenahi dagangan tanpa pernah ada interaksi dengan para warga. Esok harinya ketika acara tahlilan digelar, Bu Ja pun kembali dihujani pertanyaan oleh para warga dan juga Pak Kiai agar mengaku dengan apa yang sebetulnya terjadi. Dan Pak Kiai di situ juga berniat untuk menyempurnakan kematian Mbak Tri yang masih misterius ini. Dan karena Mbak Tri juga memohon kepada Pak Kiai itu agar bisa hidup dengan tenang. "Tri itu sakit, Pak Kiai. Saya yang merawatnya sebelum meninggal. Dia mengurung diri di kamar, selalu lemas, dan badannya semakin lama semakin kurus. Tapi Tri tidak mengaku hamil. Saya percaya dengan anak saya," jelas Buja. "Apakah Mbak Tri punya pacar?" tanya Pak Kiai. "Ada, Pak. Tapi tidak pernah kesini lagi. Sudah lama sekali," kata Buja. Pak Kiai pun hanya mengangguk lalu meminta izin untuk masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana, Pak Kiai itu meminta ditinggal sendirian di ruangan itu. Akhirnya Buja pun mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai pun lalu berembuk bersama Buja, Bapak dan juga ibuku. Tapi yang aku tangkap inti dari diskusi saat itu adalah Pak Kiai berkata jika Mbak Tri itu telah mengandung jabang bayi kurang lebih 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam karena takut menanggung malu keluarga. Dan yang semakin membuat Mbak Tri depresi adalah ketika ia langsung diputuskan oleh pacarnya kala mengetahui kehamilannya. Menurut kesaksian Bu Jah, pacar dari Mbak Tri ini tidak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri jatuh sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Dan karena Bu Jah tidak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi sang anak, akhirnya Bu Jah pun tidak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya itu. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam orange dengan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu ia berkunjung ke rumah ini ketika aku koma, ucapku pada Buja setelah acara tahlilan selesai. Buja pun terbelalak melihatku seolah-olah apa yang aku katakan betul ciri-cirinya dengan mantan pacar dari Mbak Tri. Buja ini benar-benar tidak tahu jika anaknya tengah mengandung. Pacarnya menghilang begitu saja saat Mbak Tri jatuh sakit dan tidak lama setelah itu Mbak Tri pun meninggal dunia. Dan entah apa yang ada di dalam pikiran Buja, yang mana kala itu Buja hanya menguburkan anaknya di pekarangan belakang rumah, tepatnya di sebelah empang atau kolam ternak ikan dan kandang soang.
Dalam proses penggalian dan penguburannya pun itu hanya mendapat bantuan dari beberapa pekerja di rumahnya seperti kuli panggul sembako dan orang yang suka memberikan makan ikan-ikan di empang. Mereka semua pun juga bukan warga dari desa kami. Aku pun kala itu masih benar-benar heran, kenapa Bu Ja tidak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Bu Ja ini sebetulnya tahu anaknya meninggal atau memang Bu Ja lah yang sengaja membuat anaknya meninggal? Sampai saat ini, pengakuan Bujah masih misterius. Aku sendiri belum tahu alasan tepatnya mengapa dia melakukan semua itu. Dan menurut Pak Kiai, kenapa aku selalu melakukan kegiatan yang sama ketika aku koma? Karena menurut penjelasan beliau, jika seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, akan melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Dan kegiatan yang aku sering lakukan berulang-ulang selama aku di dalam koma itu adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh Mbak Tri sebelum ia meninggal. Seperti contoh Mbak Tri yang sering merendam pakaian, menjaga warung, dan juga menyambut pacarnya yang datang ke rumah. Dan setelah proses tahlilan dan pemakaman secara layak, akhirnya para warga desa pun tidak pernah lagi melihat keberadaan dari Mbak Tri. Dan aku pun setelah itu sering sekali bisa melihat hal-hal gaib yang orang biasa tidak bisa melihatnya. Pada awalnya aku benar-benar risih atas keadaanku ini, tapi semakin lama aku semakin biasa hingga aku dewasa sampai dengan saat ini. Aku sudah semakin terbiasa. Kini aku hidup biasa-biasa saja masih dengan keluargaku, tapi kejadian itu tidak pernah akan aku lupakan seumur hidupku. Mengenai warung sembako pojok wetan itu pun akhirnya sudah dijual ke tangan orang lain karena Bu Ja sendiri akhirnya meninggal 4 tahun berselang dikarenakan jatuh sakit. Harta warisannya yang berupa rumah, empang, dan juga kebun dipegang oleh saudaranya yang entah siapa yang mana pada akhirnya dijual ke orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan kisah nyata dariku. Selesai. Wow, luar biasa nih. Mohon maaf nih ya kalau agak berbeda dari sebelum-sebelumnya karena jadi gini, ini adalah tulisan dari Payung Hitam ya, yang mana kami sudah berizin untuk membawakannya dan mungkin juga teman-teman sudah pernah mendengar dari channel-channel lain ya. Tapi jujur saya tertarik untuk membawakannya dan sebenarnya tulisannya itu tulisan berdasarkan kisah nyata ya. Jadi kisah ini benar-benar kisah nyata dialami oleh narasumber yang bernama Roro tapi sudah disamarkan dan Payung Hitam sendiri itu menulis sesuai apa yang Roro tulis. Jadi agak-agak berantakan sebenarnya, tapi saya mencoba membawakannya dengan mengimprov ya agar teman-teman bisa lebih enak mendengar. Jadi kalau memang agak lain dari biasanya harap maklum, tapi asli ini dapat banget horornya dan jarang banget kejadian kayak gini. Dan luar biasa ya, intinya luar biasa. Terima kasih untuk tim dari Payung Hitam yang mana tulisannya luar biasa sekali ya. Dan semoga bisa menghibur juga teman-teman para pecinta, para penikmat horor lainnya. Dan khususnya untuk para subscriber dari Ilo Bercerita. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Salah satunya adalah mengikhlaskan kepergian seseorang yang kita sayangi. Jadi memang rasa cinta, rasa sayang kita terhadap seseorang itu membutakan segalanya. Hingga akhirnya seolah-olah Bu Jah ini masih belum mengikhlaskan kepergian putrinya yaitu Mbak Tri, yang mana acara pemakamannya seperti pemakamannya tidak layak ya dan tidak disebarluaskan. Jadi warga desa pun akhirnya termasuk Mbak Roro ini terkena imbasnya. Jadi semua itu hanya titipan, anak, istri, harta, semua hanya titipan dan suatu saat akan diambil, termasuk nyawa kita. Jadi ya ikhlas ya, berusaha ikhlas, dan keikhlasan tertinggi ini kalau menurut saya adalah ketika kita sudah bisa berhusnuzon dengan Sang Pencipta. Ya ini bukan ceramah ya, tapi hanya berbagai pengalaman saja. Dan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan mungkin buat teman-teman yang suka dengan videonya ini bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga bisa di-share ya linknya ke teman-teman yang lain agar ikut terhibur atau saudara-saudaranya atau familinya ya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Jadi untuk Ilo Bercerita ini kami upload di setiap jam 10 malam, dan untuk Extreme Movie kami upload di setiap jam 7 malam, dan untuk satu lagi ada channel Ilo X3M atau Ilo Extreme yang dulunya Lelaki Sejati, itu kami upload setiap jam 1 siang, dan kesemuanya kami upload di setiap hari. Jadi 3 channel ya, Ilo Bercerita, Extreme Movie, dan Ilo Extreme. Jadi selain dari ketiga channel itu, pastikan itu bukan channel kita, karena masih ada juga ya beberapa channel, beberapa oknum yang mengupload kembali video kami di channelnya dia, itu pastikan bukan punya kita. Kecuali 3 tadi ya. Ya itu aja. Buat teman-teman yang punya kisah horor, misteri yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon sabar agar karena masih melalui proses penggarapan dulu ya. Apabila nanti sudah selesai digarap, kita kembalikan lagi dulu ke pengirim, setuju atau tidak. Kalau memang oke, baru kita akan bawakan dan bisa dinikmati teman-teman semua. Ya itu aja. Di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.